Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sistem konvolusional neural network (CNN) untuk identifikasi penyakit daun pada tanaman kelapa sawit. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota pertamanya yaitu Husnul Khotimah dengan NIM akhir 1048 dan saya sendiri Anissa Maharani Pratiwi dengan NIM akhir 1050. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi penyakit daun adalah salah satu masalah umum yang dihadapi dalam budidaya kelapa sawit. Identifikasi lebih lanjut diperlukan karena penyebab dari penyakit daun ini sangat bervariasi dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Adanya permasalahan mengenai hama dan penyakit tanaman kelapa sawit membuat para petani ini mencari solusi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dari penyakit daun tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN yang berfungsi untuk menganalisa hama dan penyakit tanaman dari kelapa sawit dengan teknik pengolahan citra dari gambar yang diinput menggunakan komputer. Pada penelitian ini menggunakan data citra daun kelapa sawit untuk mengidentifikasi adanya penyakit yang menyerang pada daun kelapa sawit. Kemudian akan diklasifikasikan menjadi beberapa macam jenis penyakit dari daun kelapa sawit tersebut. Nah, Convolutional Neural Network atau CNN ini merupakan pengembangan algoritma dari multi-layer perceptron atau MLP yang dirancang untuk pengelolaan data dua dimensi. Nah, Convolutional Neural Network ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 oleh Yann LeCun dengan tingkat akurasi lebih dari 80%. CNN ini mengadaptasi cara kerja otak manusia untuk membedakan dan mengklasifikasikan sebuah gambar. Nah, deep learning menggunakan CNN ini melibatkan serangkaian langkah, yaitu yang pertama pre-processing, yang kedua learning, yang ketiga classification, dan testing. Nah, pre-processing ini dilakukan sebelum melakukan klasifikasi pada citra masukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas citra sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses pengolahan. Nah, dalam pre-processing ini ada dua langkah, yaitu dengan resize dan augmentasi. Nah, resize sendiri ini untuk mengubah ukuran citra baik secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan augmentasi ini dilakukan dengan melakukan rotasi, pembalikan horizontal, pembalikan vertikal, penambahan noise, dan Gaussian blur pada gambar. Selanjutnya ada learning. Nah, proses learning atau training ini dilakukan untuk model CNN memahami serta membedakan citra yang telah diberikan indeks dengan kelasnya. Nah, pada proses ini dibagi menjadi 4 skenario dan akan diambil model CNN yang menghasilkan nilai indeks akurasi pengklasifikasian citra daun kelapa sawit paling tinggi. Dalam melakukan training, terdapat siklus pelatihan yang terdiri dari epoch, iterasi per epoch, dan jumlah iterasi maksimum. Iya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses klasifikasi. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan menggunakan model Convolutional Neural Network atau CNN dengan citra daun kelapa sawit sebagai input untuk menghasilkan prediksi. Di sini ada 3 macam, yaitu ada konvolusi, polling, dan juga relief. Untuk konvolusi ini bertujuan untuk mengekstrak fitur-fitur dari gambar input, kemudian fitur-fitur ini tuh diaktifasi menggunakan fungsi ReLU. Yang selanjutnya itu biasanya dapat hasil dari fitur mapnya itu nanti yang telah di subsample
berupa array multidimensi yang akan diubah menjadi vektor. Kemudian vektor tersebut yang dihasilkan itu akan diberikan ke lapisan yang sepenuhnya terhubung untuk skor di setiap kelasnya. Kemudian langkah terakhirnya itu melibatkan penggunaan fungsi aktivasi softmax untuk menentukan kelas berdasarkan gambar input tersebut. Ini di sini ada contohnya, yaitu seperti vector map yang telah di subsample, kemudian array multidimensi, kemudian berbentuk vektor, kemudian dilakukan fully connected layer dan perhitungan skor. Selanjutnya, yang selanjutnya di sini ada testing. Nah, testing ini pada saat sudah melewati beberapa tahapan di atas, maka akan dihasilkan data yang menunjukkan beberapa jenis penyakit daun yang terdapat pada tanaman kelapa sawit. Di contohnya ini ada 5 penyakit, ada Purfularia sp dan penyakit-penyakit yang lainnya termasuk defisiensi unsur hara. Pada saat ini akan terdapat pada gambarnya itu akan terdapat kotak yang dapat mengidentifikasi penyakit tersebut itu penyakit apa, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini lanjutannya, yaitu terdapat beberapa kode khusus yang telah ditentukan, seperti penyakit bercak daun dengan kodenya itu PBD, penyakit karat daun dengan kode PKD, dan beberapa penyakit lainnya dengan kode-kode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Pada proses pengklasifikasian hasil identifikasi penyakit itu terdapat 4 hasil identifikasi penyakit dalam daun kelapa sawit ini, meliputi true negatif, false positif, true positif, dan false negatif. Untuk true negatif ini biasanya itu jumlah daun pada data citra kelapa sawit ini yang diklasifikasikan salah dan terdeteksinya itu benar gitu. Untuk yang false negatif itu jumlah data citra kelapa sawit yang diklasifikasikan benar tapi terdeteksinya salah. Sedangkan untuk FP atau false positif itu jumlah data citra kelapa sawit yang diklasifikasikan itu salah, namun terdeteksinya itu sebagai data klasifikasinya benar. Sedangkan untuk TP true positif itu jumlah data citra kelapa sawit yang diklasifikasikan salah tapi terdeteksinya benar, itu. Selanjutnya, ini adalah kesimpulan. Convolutional Neural Network (CNN) mengadaptasi cara kerja otak manusia untuk membedakan dan mengklasifikasikan sebuah gambar dengan hasil implementasi tingkat akurasi itu lebih dari 80%. Deep learning menggunakan convolutional neural network ini melibatkan serangkaian langkah seperti pre-processing, learning, classification, dan juga testing. Proses testing akan menghasilkan data yang menunjukkan jenis penyakit daun pada tanaman kelapa sawit. Pada proses klasifikasi terdapat 4 hasil identifikasi penyakit daun pada kelapa sawit, meliputi true negatif, false positif, true positif, dan juga false negatif. Selanjutnya, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.